Dia bisa balas pakai suara, pakai quick reply, atau pakai emoji. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini adalah Aolon Watch Cube, smartwatch dari Aolon di harga 700 ribuan. FYI, smartwatch ini dikirimin oleh mereka ya. Tapi meskipun ini titipan, kurang lebihnya tetap bakal saya sampaikan seperti review yang sudah-sudah. Menariknya, smartwatch ini udah bisa balas pesan WhatsApp. Oke, seperti apa Aolon Watch Cube? Langsung aja kita bahas. Oke, Aolon Watch Cube ini menawarkan desain smartwatch mewah. Material yang digunakan, finishing, dan juga cutting-cuttingnya itu cakep, saya suka. Untuk material, smartwatch ini menggunakan bahan metal dan yang saya suka ada dua cutting berbeda ya, dua finishing berbeda. Untuk bagian atas ini cuttingnya semi doff gitu ya, jadi kelihatan ada garis-garis potongan. Sedangkan bagian sampingnya ada glossy dan juga cutting yang sama dengan bagian bezel. Untuk kelengkapan tombol, smartwatch ini dibekali 3 tombol di sisi kanan. Tombol atas dan juga tombol tengah kalau kita klik ini untuk masuk menu dan juga kembali ke home. Tombol tengah ini crownnya aktif dan dia ngelos gitu. Kalau kita putar-putar di bagian depan bakal gonta-ganti watch face. Gonta-ganti watch face seperti biasa, ngebut-ngebut aja, nggak ada masalah. Tapi ya haptic feedbacknya biasa-biasa aja. Sedangkan tombol bawah by default ini kosongan, bisa kita custom, saya custom ke olahraga. Jenis olahraga yang didukung di Aolon Watch Cube ini udah berlimpah. Dan kalau kamu cek ya, di toko resmi Aolon di situ tertulis AGPS. Ngomong-ngomong soal GPS, kalau kamu ngecek di store-nya Aolon, smartwatch ini ada AGPS ya. Ada GPS-nya. Tapi kita buktikan langsung aja. Biar gak terjadi kesalahan seperti kemarin waktu nge-review Aolon apa itu teh. Ya, langsung aja kita lihat ya. Oke guys, posisi di sini udah jauh dari rumah ya. Jadi gak terkoneksi ke HP yang saya hubungkan ke Aolon Watch Cube ini. Kalau dia beneran ada GPS harusnya bisa connect. Tapi kalau menggunakan GPS HP ya gak bakalan bisa connect. Kita lihatlah minimal 1 menit lah ya, karena biar gak terlalu ambil waktu kalian. Saya juga gak bakal dipotong ya, jadi sorry, buat jadi bukti aja langsung kalau smartwatch ini GPS-nya ada atau tidak. Dan ya, di HP udah menunjukkan 1 menit di sini, tapi GPS-nya tidak mau terhubung. Sekarang HP-nya saya bawa, saya sakuin dulu di tempat yang sama, di waktu yang sama juga. Tapi sekarang saya bawa HP ya. Apakah dia bisa lock atau tidak? Kok sama aja susah. Bentar, ininya kayaknya harus diganti dulu pengaturannya. Izin lokasi, mana izin lokasi, posisi, izinkan, selalu izinkan. Oke, sudah saya rubah ya. Sekarang kita klik. Tuh, langsung. Aplikasinya pun harus dirubah ke selalu izinkan. Biar bisa pakai GPS di background ya. Ini mungkin masukan ya buat Aolon. Jadi nanti di marketingnya jangan kayak gitulah ya. Lebih baik udah jelasin aja kalau smartwatch ini tuh belum built-in GPS. Harus pakai GPS HP. Karena kalau kayak gitu banyak yang tertipu ya. Termasuk di awal saya juga tertipu. Karena GPS itu emang ada GPS-nya. Kemarin juga di brand sebelah ya, di pesaingnya, itu kan tertulisnya GPS di aplikasinya, di Fitbeing. Tapi beneran ada GPS-nya. Oke, kita masuk ke running UI. Di sini ada opsi yang cuma buat set goal doang, time, kalori, dan juga jarak. Kemudian kita klik start, ada hitung mundur ya ketika masuk ke olahraga. Ada heart rate zone di situ, kemudian real time, kemudian ini durasi olahraga, distance, pace, jadi ada pace-nya ya. Heart rate, geser lagi ke bawah masih ada stride, kemudian cadence, kalori yang terbakar, dan juga steps.
Cuma ada dua tampilan ya. Kalau dari sisi kanan ini untuk pengaturan media dan sisi kiri untuk berhenti dan juga pause. Masuk ke instalasi strap, dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Strap bawaannya cakep, stainless steel, tapi saya gak bisa pakai strap ini karena ukurannya gede banget. Dalam paket pembelian mereka ngasih alat sih untuk ngurangin ukurannya. Tampilan belakangnya seperti ini, ada branding Aulon, tupin pogo magnetik untuk charging, dan tonjolan sensornya ini terbilang tipis. Nah, baterai yang diklaim oleh Aulon smartwatch ini bisa bertahan sampai 2 minggu. Dimensinya kalau saya ukur ini 44 mm, lug to lugnya yang cukup gede ya, 52 mm. Ketebalan di 12 mm, dan bobot bodi jamnya saja cuma 21 gram, dan dengan strap stainless steelnya jadi 89 gram. Oke, ini dia Aulon Watch Cube di pergelangan tangan saya 15 cm. Untuk rise to wake-nya seperti ini. Oke, responsif ya. Cakep. Cakep banget. Nice. Aplikasi penyandingan smartwatch ini dipercayakan ke GloryFit Pro. GloryFit Pro ini bisa balas pesan WhatsApp sekarang. Dan tentunya GloryFit Pro juga udah bisa sharing data ke Strava. Sedangkan untuk display, Aulon Watch Cube ini menggunakan panel display AMOLED dengan ukuran layar 1,43 inci. Tapi kualitas panel displaynya cakep dan penggunaan outdoor itu juga masih terbilang nyaman. Belum ada auto brightness tentunya. Untuk fitur AOD cuma ada dua pilihan ya, seperti ini dan seperti ini. Kalau di tampilan AOD kita angkat, dia tetap masuk ke watch face. Nice. User interface dan juga user experience. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya. Cuma ada satu halaman. Dan dari bawah kita masuk ke notifikasi. Yap, dia udah bisa balas pesan WhatsApp. Dia bisa balas pakai suara, pakai quick reply, atau pakai emoji. Kita coba pakai suara ya. Apakah bisa pakai bahasa Indonesia atau tidak, saya juga belum tahu. Gagal, berarti belum bisa pakai bahasa Indonesia ya. Kita coba pakai bahasa Inggris. Oke. Itu kan bahasa Inggris oke kan? Masa gak kebaca? Tuh, kebaca. Tinggal kirim aja. Kemudian untuk setting yang bisa dilakukan di smartwatch langsung lumayan lengkap juga. Ada display, sound and vibration, do not disturb, theater mode, down button ya untuk shortcut ini. Power saving, date and time, password. Bisa kita pasangi password. Sport recognition, ada auto detection juga. Tapi nggak semua jenis olahraga ya. Di sini cuma running, cycling, walking, elliptical machine, dan juga rowing machine. Masuk ke remote-remotan, saya coba ke aplikasi Apple Music itu tidak bisa ya. Dan saya coba ke Spotify juga, dia tidak mau. Sedangkan untuk remote kamera tentu menggunakan kamera GloryFit. Ada timer yang nggak bisa kita hilangkan. Kemudian untuk fitur fitnessnya seperti di sini ada heart rate monitoring yang bisa aktif all day. SPO2 sama, dia juga bisa aktif all day. Kita aktifkan di aplikasi. Untuk sleep tracker dia juga udah bisa baca REM, latihan pernafasan, ada stress level juga, tapi dia by defaultnya tidak aktif all day. Dan ada fitur one tap health check. Jadi sekali pengukuran langsung dapat semua tuh, heart rate, SPO2, dan juga stress level. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 1 menit ya. Oke, ini dia hasilnya. Oke, itu dia review saya untuk Aulon Watch Cube. Tampilannya kerasa mewah, punya fitur balas pesan WhatsApp juga, bahkan bisa pakai suara meskipun masih terbatas pakai bahasa Inggris. Dan untuk fitness, kamu juga bisa nyobain one tap health check. Bagi kalian yang tertarik dengan Aulon Watch Cube, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Fauzi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.